فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca dan menjelaskan tentang hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian sudah kami jelaskan juga beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama kemarin adalah al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalur, baik dari jalur depan yaitu kubul ataupun jalur belakang yaitu dubur. Yang kedua adalah istihadhah, darah yang keluar dari wanita, keluarnya bukan haid, bukan nifas, tapi darah segar yang keluar sebabnya karena ada luka pada dinding rahim atau yang semisalnya, itu juga pembatal wudu. Yang ketiga kemarin adalah an-naum mustaghriq, an-naum al-mustaghriq, tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan. Kesimpulannya untuk masalah tidur yang menenggelamkan di sini barakallahu fiik, kapan dia dikatakan batal wudunya? Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan dan menyebutkan dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Kata beliau, was-sahih anna an-nauma al-mustaghriq alladhi yafqidu ma'ahu al-ihsas. Kata beliau, yang sahih bahwasanya tidur yang menenggelamkan atau lalap yang menghilangkan rasa hilang, enggak terasa sama sekali. Bihaitsu law ahdatsa lam yash'ur, yaitu kalau seandainya dia batal, mungkin buang angin atau yang semisalnya, itu dia enggak terasa. Fahada yantaqidu wudu'ah. Fahada yantaqidu wudu'ah. Yang seperti ini maka membatalkan wudu'nya. Paham ya? Yang seperti ini apa? Yantaqidu wudu'ah, membatalkan wudu'nya. Karena apa? Karena tidur lelap, hilang rasanya. Itulah kesimpulannya. Kita baca yang berikutnya. Tambah penjelasan kemarin belum kita selesaikan. Jadi kesimpulannya sebenarnya tidur itu sendiri bukan pembatal wudu secara zatnya, tapi apa? Sebagai tempat dugaan orang itu nanti berhadas sehingga tidak terasa. Itulah yang batal wudunya. Makanya kemarin sebutkan kan bahwa itu menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah, na'am, fatuhmal ala anna al-ihsas laisa mafqudan. Dalil yang mengatakan bahwasanya tidur kok enggak batalkan wudu itu dibawa kepada makna bahwasanya rasanya itu masih belum hilang. Dia masih terasa. Kenapa? Li'anna nauma laisa hadatsan fi nafsih. Karena tidur itu sendiri bukan pembatal, bukan hadas secara zatnya. Wa innama huwa madinnatul hadas. Akan tapi tidur itu adalah tempat dugaan, sangkaan orang itu berhadas. Paham belum? Sehingga dikhawatirkan dia berhadas enggak terasa, itulah diikutkan apa? Batal wudunya. Qala Ibnu Taimiyah berikutnya, yuk kita baca. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa yadullu ala hadza fi sahihain. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam halaman 18. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu hatta yanfukh. Di dalam Sahihain dinukilkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidur hingga keluar suaranya. Yang keluar suaranya. Ya kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ngorok bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya ngorok juga? Masa sih?
Enggak saudara-saudaranya. Bukan dengar ya. Nah, mengorok kan bahasa Jawa ya. Mengorok itu kan nanti khawatirnya sama dengan mengkorokkan lain lagi. Ya kan? Nah, mendengkur tadi ya. Naam. Tsumma yaqumu fayusalli wa la yatawadda. Kemudian beliau langsung berdiri, salat dan enggak wudu. Nah, terus bagaimana caranya menggabungkan? Kita lihat. Li'annahu kanat tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbah. Dikarenakan beliau waktu itu kalaupun seandainya dohirnya seakan-akan tidur gitu, tapi tidak tidur kedua matanya dan tidak pula tidur hatinya. Jadi beliau dalam keadaan kondisi seakan-akan sadar gitu. Itu termasuk apa? Kelebihan beliau. Fakana yaqdon, maka beliau waktu itu yaqdon sadar. Falau kharaja minhu syai' la sya'ara bih. Kalau seandainya Rasulullah waktu itu keluar sesuatu, keluar hadas, niscaya beliau akan terasa. Jadi beliau ketika itu langsung berdiri sholat tanpa wudhu, dibawa pada makna bahwasanya apa? Beliau itu dalam kondisi masih sadar. Kalau seandainya sesuatu terasa gitu loh. Paham? Ya seperti kalau kita bahas nanti bawah nanti ngantuk gitu. Istilahnya ngantuk berat, tapi dia masih terasa. Wa hadza yubayyin anna nauma laisa hadatsan min nafsih. Ini menjelaskan bahwasanya tidur itu sendiri bukanlah hadas secara zatnya. Itlau kana hadatsan lam yakun fihi farqun bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain ghairi. Kalau seandainya tidur itu adalah hadas, adalah pembatal wudu yang namanya hadas, paham ya? Niscaya enggak ada bedanya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara yang lainnya. Ya enggak? Kalau seandainya tidur itu sendiri adalah hadas, berarti enggak ada bedanya gitu loh. Paham ya? Dengan tidurnya kita gitu loh. Naam. Kama fil baul, sebagaimana dalam masalah baul kencing, wal ghaid dalam masalah barakallahu fiik membuang kotoran antara manusia maksudnya, buang air besar, wa ghairihima dan selain keduanya min ahdas, dari hadis atau yang lainnya. Maksudnya kalau seandainya itu enggak dibedakan, enggak ada bedanya, berarti sama aja dengan yang lainnya. Tapi buktinya dibedakan kan? Nah, barakallahu fiik, bahwasanya Rasulullah itu memang posisinya sadar. Beliau walaupun kelihatannya zahirnya tidur sampai mengeluarkan suara tadi, tapi apa? Kanat tanamu 'ainah wa la yanam qalbah. Matanya, kedua matanya tidur, tapi apa? Hatinya tidak tidur. Nah, itu yang jelaskan. Naam. Wa hadzal qaul alladzi qulnah, dan pendapat inilah yang kami katakan, intinya tidak hilang rasa, kata Syekh Zaid. Huwa madhabul Malikiyah, yang kami katakan ini juga termasuk madhabnya Malikiyah. Haitsu qalu, yaitu mereka mengatakan an-naumus tsaqil naqidun mutlaqan qasura amtal. Tidur yang berat yang lelap itu membatalkan wudu secara mutlak, baik pendek ataupun panjang. Paham ya? Baik jangka dia tidur jaraknya itu panjang atau pendek tetap batal kalau tidurnya lelap. Paham ya? Wan naumul khafif, dan tidur yang ringan itu bisa dikatakan ngantuk berat. Layak kudu mutlakon qasura amtol, panjang ataupun pendek itu enggak batalkan wudu. Bedakan lo ya, tidur yang berat dengan tidur yang ringan. Lakin idza tala, tapi kalau udah terlanjur panjang, ngantuk tapi panjang, paham ya? Nah, ustuhibba minhul wudu, dianjurkan, disunahkan wudu. Paham? Dia ngantuk tapi panjang sampai setengah jam misalkan. Nah, itu kalau seandainya dia itu naumnya khafif, tidur yang ringan tadi yang masih terasa kalau seandainya ada sesuatu sebelahnya atau sesuatu yang jatuh masih kedengaran. Nah, itu kalau panjang dianjurkan untuk wudu. Untuk batalnya tidak, selama masih terasa. Kita lihat di tambah jelas ini, wadabitus tsaqil. Nah, ini penting ini. Dan tolak ukur dikatakan berat itu bagaimana? Tidur berat, tidur ringan itu tolak ukurnya apa? Wadabitus tsaqil, dan tolak ukur. Barometer dikatakan tsaqil berat, apa itu? Ma la yash'ur sahibuhu bil aswat. Yaitu yang pelakunya itu enggak terasa sama sekali suara-suara. Enggak dengar sama sekali. Walaupun dia duduk ini. Duduk merem ini. Tidurnya enggak dengar. Dia tetap batal itu loh. Walaupun tidak terlentang itu maksudnya ya. Walaupun tidak terlentang. Au suqutu syai'an man yadih, atau dia megang sesuatu gini, jatuh enggak terasa dia. Dia megang sesuatu, mungkin megang Al-Quran ya, ngantuk-ngantuk gitu, Al-Quran jatuh dia nggak terasa, itu berarti dah lelap itu, dah sakil itu. Karena kalau ringan dia akan terasa, ya kan, tergugah itu. Nah, ini juga termasuk contohnya ini, dalam artian tanda-tandanya.
falau kharaj. Nah, kemudian berikutnya ausilani riqihi, atau mengalir apa? Air liurnya. Kalau bahasa Jawanya ngoweh. Iya kan? Ngoweh atau keluar air liurnya enggak terasa dia. Ngantuk gini tapi netes-netes misalkan. Aman ya. Contoh aja. Jadi dia duduk ini nunggu imam, dia mungkin agak terbuka mulutnya gini, kemudian sampai netes-netes enggak terasa, udah. Itu udah lelap sekali itu. Karena biasanya kalau masih sadar, ya kan, itu kan. Nah, Allah musta'an. Nah, Pak, kita lihat sini. Wa nahwu dzalik atau yang semisal itu. Fa in sya'ara bidzalik fa huwa naumun khafif. Kalau masih terasa berarti ringan. Ini berarti tolak ukurnya udah bagus ini. Antum megang sesuatu gini jatuh enggak terasa udah. Berarti udah lelap sekali itu. Tapi kalau jatuh terasa berarti masih tergugah gitu loh. Paham ya? Biasanya kalau ringan itu misalkan dia gini, keluar terasa itu. Terasa dia. Biasanya gitu biasanya ya. Tapi kalau udah sampai netes-netes gitu sampai lama gitu berarti enggak terasa sudah. Insya Allah bisa kembali masing-masing ya, dalam artian bisa dipahami gitu loh. Seperti itu. Nah, atau suara qomat enggak dengar. Allahu Akbar, enggak dengar. Diam aja dia. Orang takbir pun belum bangun dia. Berarti udah lelap itu. Seperti itu. Nah, ini Masya Allah bagus sekali nih. Jadi dobitnya ini dikondisikan aja nih. Untuk sebagai tolak ukur berat dan ringannya tidur kayak apa gitu. Wa hadzal qaul aidan huwa dhahiru ma dzakarahu Asy-Syaikh Al-Albani. Ternyata pendapat ini pendapat yang dohirnya disebutkan juga Syekh Al-Albani. Jadi dobit ketentuan masalah tidur berat tidur ringan tuh ini. Ya terasa nggak, hilang nggak rasanya gitu loh. Kalau hilang rasa, baik suara pun nggak dengar, yang dia pegang jatuh nggak dengar, atau misalnya keluar air liurnya nggak terasa, itu berarti lelap, tidurnya berat, batal wudunya sudah. Mafhum? Haitsu qala al-Khattabi fi gharib al-hadits wa haqiqatun naum, hakikat tidur itu apa sih? Huwa al-ghasyiyatus sakinah, yaitu sesuatu yang menutupi dan berat. Tertutup matanya berat. Kalau kita tidur kan nggak mungkin matanya melek gini kan, tertutup ini. Nah, makanya kalau orang kenapa bisa melihat? Karena di antaranya ada hitam-hitamnya ini. Jadi kita punya mata ini kan hitam putih kan. Coba kalau hitamnya nggak ada, kelihatan nggak kira-kira? Wallah alam ya, yang ana prediksikan kalau misalkan mata ini cuma putih itu nggak kelihatan orang lihat. Makanya hitam putih yang hitam inilah yang bisa dikatakan inti untuk melihat di antaranya kan. Nah kalau orang tidur biasanya merem, ya kan, tertutupi, berat, sakilah, ini tidur namanya. Alati tahjum al qalb, yang dihantam, yang diserbu itu hatinya. Udah, orang tidur kan hatinya udah tertutup sudah, ya kan, seperti itu. Fataqta'uhu an ma'rifatil umur dhahirah, maka terputuslah apa? Nah barakallahu fiik, tidur jadi itu memutus apa? Memutus dari mengetahui perkara-perkara yang zahir yang nampak, udah enggak nampak lagi udah. Dan enggak nampak lagi suara yang dekatmu enggak dengar lagi, namanya tidur. Wan nu'as, nu'as beda ngantuk kalau nu'as. Wan nu'as dibedakan ternyata. Wan nu'as huwa alladzi rahaqahu thiqalun, yaitu sesuatu yang apa? Rasa berat itu bikin dia capek. Jadi ngantuk itu kan kayaknya letih, capek. Bikin dia berat itu loh. Ya kan? Antum kalau ngantuk bener ngantuk, itu kalau antum paksakan untuk melek sulit. Berat enggak? Berat sekali kalau udah ngantuk beneran ya. Udah ngantuk ini dipaksakan melek rasanya berat sekali. Nah itu. Fa qata'ahu an ma'rifatil ahwal al-batinah. Akhirnya memutuskan apa? Nah barakallahu fiik, hatinya tadi itu dari mengetahui perkara-perkara yang batin. Sudah terputus sudah. Paham ya? Nah jadi rasa ngantuk tadi itu memutuskan dia dan mengetahui perkara-perkara yang batin. Udah ngantuk. Paham ya? Nah ini sebenarnya rinciannya nggak perlu sebenarnya. Cukup yang tadi itu bagus sekali yang dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani tadi ya. Nah walaupun beliau menukilkan kalam Khattabi, tapi untuk memudahkan tadi itu. Dobitnya sakil, tidur yang lelap, yang berat, yang membatalkan wudu itu apa tadi itu. Orang itu kalau udah nggak terasa suara-suara kedengaran, megang sesuatu jatuh pun nggak terasa, keluar cairan dari mulut tadi, air liur nggak terasa juga, itu termasuk berat tidurnya. Berarti apa? Dikatakan batal wudunya. Wa bi ma'rifati hadhil haqiqah minal farqi bainan naum wan nu'as tazulul iskalat katsirah. Na'am. Harus dipahami gitu yang seperti itu. Dan dengan mengetahui hakikat perbedaan antara tidur dan ngantuk ini akan hilang semua iskal. Wa ta'akkad al-qaul bi anna nauma naqidun mutlaqah, dan semakin kuat pendapat bahwasanya mengatakan tidur itu membatalkan secara mutlak. Tapi kita bawa kemana-mana tidur yang bagaimana? Yang berat. Karena tidur itu ya misalnya
Beda tidur dan ngantuk itu loh. Orang pun secara logika, antum ngantuk atau tidur? Kalau orang ngantuk itu biasanya ngantuknya yang ngantuk. Ngantuk itu kan belum tidur kan biasanya. Nah, sehingga karena banyaknya pendapat seperti ini dibedakan. Kalau tidur memang lelap sudah tidur nggak terasa sama sekali tidur namanya. Kalau ngantuk masih terasa itu loh. Yang dikenal an-naum al-khafif tadi itu, tidur yang ringan tadi itu. Sebenarnya ngantuk itu sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Berikutnya rabi' yang keempat. Zawalul aqli bijunun au ighma'in au maradin au sukrin. Artinya yang keempat pembatal wudu yang keempat adalah hilangnya akal. Baik dengan junun kegilaan, au ighma' pingsan, ighma' itu pingsan, au maradin atau karena penyakit, au sukrin atau mabuk. Paham ya? Sebabnya karena gila atau karena pingsan atau karena penyakit atau karena apa? Mabuk. Nah, kalau hilang akalnya tadi, hilang ingatannya, udah batal wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Au nahwatin semisalnya, li'annahu aula minan naum, karena ini lebih apa? Lebih layak lagi untuk batal daripada tidur. Kalau tidur orang itu masih sehat dia, normal dia, cuma tidur aja. Paham ya? Kalau ini hilang akalnya itu loh, orang gila. Orang gila, itu kalau sholat 5 waktu, gak terima itu sholatnya. Walaupun sholatnya persis, bagus sekali sholatnya. Karena apa? Karena sebenarnya hilang akalnya. Paham ya? Tertutup akalnya. Paham ya? Seperti itu, na'am. Wali hadis ya Aisyah anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaihi tsumma afaqa faghtasala wa huwa fis sahihain. Dan dikarenakan hadis Aisyah anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ughmiya alaihi pingsan waktu itu beliau. Beliau pingsan kemudian afaqa sadar. Kemudian beliau sadar langsung mandi dan ini disebutkan dalam sahihain menunjukkan bahwasanya batal. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kesimpulannya yang keempat ini adalah apa? Pembatal wudu, hilangnya akal. Baik hilangnya akal karena gila atau karena pingsan atau karena penyakit atau karena mabuk. Kalau hilang akal, hilang ingatan udah. Paham ya? Naam. Dikatakan apa? Batal wudunya. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', al-Majmu' Syarh Muhadzab, ajma'atul ummah, umat sepakat ala intiqadil wudu bil junun wa bil ighma'. Sepakat bahwasanya batalnya wudu dengan sebab gila dan pingsan. Jadi kalau gila udah batal wudunya, pingsan batal wudunya. Wa qad naqala al-ijma' fihi Ibnu Mundzir wa akharun, dan sungguh telah menukilkan ijma' Ibnu Mundzir dan juga yang lainnya. Tsumma dzakara rahimahullah ta'ala hadits Aisyah anha hadza. Kemudian beliau menyebutkan hadits Aisyah ini, tsumma qala, kemudian beliau berkata wattafaqa ashabuna. Imam Nawawi kalau menyebutkan ashabuna itu biasanya apa? Biasanya dikenal dengan nah, barakallahu fiik, mazhab apa? Siapa yang ingat? Syafi'iyah. Namanya Syafi'iyah, na'am. Ala anna man zala aqluhu bijunun aw ighma'in aw maradin aw sukrin bi khamrin aw nabidin aw ghairihima. Kita artikan dulu. Dan telah sepakat ashabuna, para sahabat kami Syafi'iyah, bahwasanya barang siapa yang hilang akalnya, hilang ingatannya disebabkan dengan junun gila, au ighma pingsan, au maradin atau karena penyakit atau sakit dia, au sukrin atau karena mabuk bi khamrin, mabuk dengan khamr atau mabuk dengan nabid, au ghairihima atau yang selain keduanya, au syariba dawaan lil hajah atau dia minum obat. Minum obat ternyata apa? Lupa dengan apa? Dengan petunjuk dokter itu loh, overdosis. Paham ya? Tulisannya 3 kali sehari, dia bacanya 8 kali sehari. Wah. Tulisannya akhirnya dia minum 8 kali sehari, overdosis misalkan. Habis wudu padahal. Berarti apa? Batal wudunya kalau overdosis, hilang ingatannya ya. Nah, barakallahu fiik. Misalkan dia minum obat lah. Paham ya? Dokternya bilang ini 3 kali sehari. Wah, dia pengen cepat sembuh gitu loh. Habis wudu terus salat duhur minum dia. Diminum semuanya. Ternyata overdosis, lupa ini salat maghrib katanya. Udah hilang ingatannya kan? Batal wudunya. Bisa pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Au ghariha fazal aqluh, atau yang selainnya kemudian hilang akalnya. Intaqadha wudu'uhu, batal wudu'nya. Wala khilafa fi syai'in min hadza, enggak ada perselisihan dalam masalah ini. Illa wajhan lil khurasaniyin, kecuali apa? Orang-orang ahlu Khurasan punya pendapat yang berbeda. Annahu la yantaqid wudu'uh as-sakran. La yantaqid wudu'u na'am, la yantaqid na'am wudu as-sakran. Artinya
bahwasanya kalau orang-orang Khurasan sebagian mereka berpendapat bahwasanya tidak batal wudunya orang yang mabuk. Idza qulna lahu hukmus sahih fi aqwalihi wa af'alihi, kalau dia memiliki hukum yang sama seperti orang sahih, sadar ucapannya dan perbuatannya. Dia mabuk tapi ucapannya masih terkontrol gitu loh. Paham ya? Perbuatan itu masih normal, tapi mabuk dia. Nah, seperti itu enggak batal wudunya kata orang-orang Al-Khurasan. Jadi kesimpulannya intinya ketika dia mabuk, hilang ingatan, batal wudunya. Yang kelima, al-khamis, yang kelima, aklu lahmil ibil, makan daging onta. Orang bertanya-tanya, kenapa kok batal ya? Padahal enggak najis kan daging onta itu, ya kan? Daging kambing enggak batal. Makan daging sapi enggak batal, ya kan? Makan daging ayam enggak batal, makan daging onta kok batal ya? Nah, para ulama telah menjelaskan sebabnya kenapa. Apakah ada faktor sebab yang lain, ilah yang lain? Para ulama menyebutkan kenapa ketika makan daging onta kok harus wudu, kok batal wudunya? Itu disebut dengan amrun ta'abudiyun. Murni perintah atau ibadah, mau nggak dia ibadah itu. Jadi kadang-kala itu ada perintah yang ada ilahnya, ada sebabnya, ada alasannya, ya kan? Kadang-kala ada yang memang dia itu murni untuk ibadah itu, murni untuk ibadah. Perintah itu murni untuk ibadah. Seperti ini. Ini kan kalau antum perhatikan baik-baik kan daging onta kan najis kan? Terus kenapa harus wudu? Kenapa batal wudunya? Murni itu semata-mata perintah untuk ibadah tadi, wudu tadi. Paham ya? Nah, dia mau wudu enggak? Kalau enggak wudu kan batal. Kita lihat di sini. Karena biasanya orang kalau keberatan kan enggak mau wudu itu. Kita lihat sini. Aklu lahmil ibil, makan daging onta. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi intiqadil wudu bi aklih. Para ulama silang pendapat mengenai ahlul ilm silang pendapat mengenai apakah batal wudu dengan memakan daging onta. Was sahih. Ini perlu digaris ini. Was sahih annahu yangqut. Yang sahih dia batalkan wudu. Paham ya? Nah, li hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dikarenakan hadisnya Jabir bin Samurah dalam sahih Muslim, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda min lahmil ghanam. Sebagaimana datang dalam sahih Muslim, ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawadda min lahmil ghanam, apakah aku harus wudu disebabkan karena makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Artinya jika kamu mau wudu, wudulah, jika enggak mau enggak usah wudu. Itu daging apa? Kambing. Paham? Qala atawadda min lahmil ibil, apakah aku harus wudu disebabkan karena daging onta? Qala na'am, iya. Fatawadda min lahmil ibil, maka wudulah kamu disebabkan makan daging onta. Paham? Jadi kalau daging kambing, daging sapi itu enggak batalkan wudu. Daging ayam juga batal wudu. Tapi kalau daging onta ini, mulai dari satenya, rica-ricanya, gulenya, tongsengnya misalkan, itu batal wudunya. Paham ya? Nah, wa kata haditsul Barra radhiyallahu anhu wa fi sahih Musnad. Demikian pula hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu di dalam sahih Musnad. Kesimpulannya barakallahu fiik, makan daging onta ini batalkan wudu. Nah, kalau tanya alasannya kenapa? Itu murni amrun ta'abudiyun, murni perintah atau ibadah. Sehingga tidak perlu nyari ilahnya lagi, kenapa sebabnya. Karena kalau cari-cari pun enggak ketemu juga, karena mau dikatakan najis enggak najis, ya kan? Tapi kenapa suruh wudu? Amrun ta'abudiyun, perintah atau ibadah. Yang terakhir, hukmul wudu min akli ajza'il ibil, mimma ada al-lahm kal kabid wat tihal wa dzalik. Penting ini. Hukum wudu disebabkan karena makan bagian-bagian onta. Onta itu kan punya bagian kan, ada ususnya, ada hatinya, ya kan? Ada babatnya itu, tahu babatnya itu? Ada juga barakallahu fiik, limpanya. Nah, itu bagaimana kita lihat? Hukum berwudu dikarenakan makan daging onta, tapi bukan dagingnya, tapi bagian-bagian onta tersebut selain dagingnya. Seperti kabid itu hati, wattihal itu limpa, dan yang selain itu bagaimana, batal enggak? Itu kan batal wudu kalau makan daging onta. Kalau dia makan bukan dagingnya gitu loh. Lo tak makan bukan dagingnya kok. Kenapa? Mana makan sate hati onta. Makan sate hati onta. Nah, karena nanti ada debat sini. Kalau antum ke pasar beli sama penjualnya, beli daging onta, yang dikasih apa? Daging mesti. Nah, enggak mungkin daging onta dikasih hati. Paham ya? Sehingga yang batalkan wudu itu daging ontanya, hatinya enggak batalkan wudu. Pendapat yang kuat tetap batalkan wudu nanti. Paham ya? Kita lihat dulu biar tambah jelas.
Al-qaul awal, pendapat yang pertama, kullu ma siwa lahm min ajza'il ba'ir min kabidih wa ittihalih wa sinamih wa duhnih wa kirshih wa misratih yang qudul wudu. Artinya semua selain dagingnya dari bagian-bagian onta, baik itu hatinya, limpanya, punuknya, sinam itu punuk, tahu punuk ya? Punuk onta itu, waduhnih dan juga lemaknya, wakirsyih dan juga babatnya, wabisratih dan juga ususnya, yang kedul wudu, batalkan wudu semuanya itu. Paham ya? Karena yang namanya onta itu kan umum semuanya, ya kan? Naam. Wa huwa wajhun fil madhhab al-Hanabilah wa ikhtarahu Ibnu Qudamah Ibnu Utsaimin. Ini salah satu sisi pendapat dalam madhabnya Hanabilah dan juga yang dipilih oleh Ibnu Qudamah serta Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Hujjatuh, hujjahnya apa? Annahu min jumlatil jazur, bahwasanya yang namanya usus, babat, kemudian limpa, kemudian hati itu termasuk apa? Termasuk bagian dari onta itu. Wa itlaqul lahm fil hayawan yuradu bihi jumlatuh. Terkadang yang diitlaqkan dengan lafaz lahm daging itu dalam suatu hewan itu yang diinginkan ya semuanya. Daging sapi ya semuanya. Kalau menurut definisinya seperti itu. Nah, li'annahu aktsar ma fi, karena apa? Karena barakallahu fi, kebanyakan penggunaan seperti itu. Jadi kebanyakan yang diinginkan itu dagingnya. Daging unta ya semuanya gitu loh. Paham ya? Walidzalika lamma harrama Allah taala lahmal khinzir kana tahriman li jumlatihi, ini kemacekan ini. Kadza hahuna. Seperti itu pula ketika Allah Taala mengharamkan daging babi, itu yang diharamkan dagingnya itu atau hatinya juga haram. Semuanya gitu, itu kiasnya ini bagus sekali ini. Berarti ketika membatalkan wudhu makan daging onta, otomatis ya dagingnya semuanya, ususnya, limpanya, hatinya batalkan wudhu. Buktinya ketika Allah Taala mengharamkan makan daging babi, bukan dagingnya tok, ya kan? Nah, makan ususnya pun haram juga itu. Jadi pahami ya? Kata hauna, seperti demikianlah di sini juga. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, kita lihat pendapat yang kedua ini. La yang tidak batalkan wudhu, pendapat yang kedua. Bahwa qaulu jumhur ahli ilm, malah pendapat jumhur ini yang kedua ini. Pendapat mayoritas ahli ilm. Tapi karena tidak kuat ya, yang dikuatkan pendapat yang pertama tadi. Kita lihat hujjatuh, mujahnya, argumen mereka yang mengatakan enggak batal wudhu tadi, anna hadhil asya' la tadkhul tahta ism lahm. Kalau main logika yang benar memang. Kita teliti dulu. Bahwasanya perkara-perkara ini tidak masuk di bawah apa? Nama daging. Pakai logika dulu ya. Bidalil, dengan dalil anna kalau amarta ahadan an yashtariya laka lahman, dengan dalil bahwasanya kamu kalau merintahkan orang lain untuk belikan kamu daging, washtara khirsan, kemudian dibelikan apa? Dibelikan babat tadi, la angkarta alaih, kamu niscaya akan mengingkari. Wong pesenku daging kok dibelikan usus. Ya enggak? Maksudnya secara logika yang benar ini, secara logika, ya kan? Nah, secara logika kalau antum nyuruh orang tolong belikan daging onta, lah ternyata pulang-pulang bawa usus. Ini tak belikan daging, ini usus ini secara logika mainnya gitu. Secara logika itu kalau kamu perintahkan orang untuk belikan daging, kemudian dibelikan babat atau usus, kamu pasti ngingkari. Fayakunun naqdu khassan bil lahm, berarti menjadilah yang batalkan itu khusus dagingnya saja. Ini pendapat yang kedua. Paham ya? Qalu, mereka mengatakan wali annal asla baqa'ut taharah, dikarenakan hukum asalnya tetap dalam kondisi suci. Wa dukhulu ghairil habri dukhul ihtimali, dan masuknya ke dalam apa? Ke dalam badan manusia yang makan tadi itu, habr itu daging tanpa lemak, tanpa tulang, daging tok itu. Paham ya? Dan masuknya selain daging itu adalah memasukkan suatu yang ihtimali, ada kemungkinan. Paham ya? Kemungkinan ada campuran daging juga itu loh. Wal yakin la yazul bil ihtimal, sedangkan yang namanya keyakinan tidak hilang dengan ihtimal, dengan prediksi kemungkinan gini, kemungkinan itu enggak bisa hilang. Wal maksud bil habri al qit'atu minal lahm la adma fiha. Yang diinginkan dengan habr sini adalah potongan daging yang tidak ada tulangnya, tidak ada tulangnya, enggak ada lemaknya juga. Ar-rajih wal qaul awal. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama apa? Pendapat pertama tadi, pendapat yang kuat oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walaupun itu ususnya ataupun itu adalah hatinya atau limpanya atau punuknya ataukah babatnya, itu semua tetap batalkan apa? Batalkan wudu dengan kekuatan dalilnya itu antaranya kias tadi ya. Sebagaimana Allah Ta'ala haramkan daging babi, enggak mungkin ususnya saja. Tapi ya semua
babi itu haram. Mafhum? Ini juga sama. Semua daging unta kalau dia konsumsi dia makan batalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau untuk itu nggak masuk. Itu kan tadinya main kias itu pertama ya. Yang kedua ini ya intinya logika tadi. Nah, yang dipakai orang-orang aklaniyun mungkin. Aklaniyun kan bisa pakai itu juga. Itu kan haraman daging babinya, ususnya boleh. Mungkin aja aklaniyun. Hah? Kuahnya.